kita membaca bareng dengan suara keras, anak murid kita juga membaca barengin kita. Baru mereka itu tentram bacanya. Halo guys, selamat sore, selamat berlibur. Salam ucapkan assalamualaikum untuk kamu semua, untuk kita bersama. Sudahkah kalian menikmati hari libur pekan ini? Tentu saja dengan berbagai kegiatan masing-masing ya. Ada yang mengisinya dengan rebahan sampai nonton YouTube, mungkin nonton perang, misalnya Israel versus Amerika, Israel, Iran gitu ya. Tentu saja itu juga suatu kenikmatan ya yang luar biasa. Nonton berita-berita terhangat masa kini, tentu saja ada yang jalan-jalan, mungkin kemana, ke puncak, dan sebagainya. Tentu saja tergantung kesukaan masing-masing ya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman guru PAI, Pendidikan Agama Islam, karena channel ini juga adalah channel guru agama Islam ya. Kita di sini sharing sesama guru agama Islam bagaimana cara mengajar, meningkatkan. Udah sana lagi, nonton lagi sana. Bagaimana bisa mengajar anak-anak dengan fokus dan bisa di sana, nonton lagi sana. Tentu saja kita sebagai guru agama Islam ya, kita harus selalu update juga gitu ya. Harus selalu mengikuti zaman. Setiap ceramah yang kita sampaikan kepada anak-anak harus dibarengi dengan contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari, agar ya, pembelajaran bisa diterima oleh terkhusus anak-anak zaman sekarang, agar pemahaman anak-anak semakin mendalam ya. Suatu contoh kita menjelaskan, misalnya kita menjelaskan siwak ya, atau menggosok gigi ya. Tentu saja kita harus menjelaskan, kalau zaman Rasulullah SAW siwak itu diartikan dengan menyusur gigi pakai kayu arok gitu ya. Tapi konteks untuk zaman sekarang, siwak itu diartikan juga dengan menggosok gigi. Jadi dengan berjalannya waktu, pengertian siwak juga menjadi dua kalau zaman sekarang. Satu, menggosok gigi dengan kayu arok tersebut. Yang kedua adalah gosok gigi juga termasuk siwak. Jadi seiring berjalannya zaman, pengertian itu semakin meluas sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang juga selalu disebutkan dalam kaidah MUI itu, yaitu al-hukmu yadulu ala illah. Jadi hukum itu mengikuti ilat, mengikuti keadaan yang berlaku pada masa yang dihadapi gitu ya. Kita sebagai guru pendidikan agama Islam harus selalu belajar, dan tentu saja kita
harus selalu bisa beradaptasi dengan zaman, gitu ya. Yang intinya adalah seorang guru agama Islam adalah ikut serta dalam menerjemahkan hukum-hukum Al-Quran, hukum hadis sesuai dengan konteks masa kini yang dibutuhkan oleh gen Z, bukan gen Z, gen alpha gitu ya. Karena dalam segi belajar juga kita kan sangat berbeda ya. Kalau masa orang tua kita dulu, mereka itu mencari ilmu, itu mencari. Mereka itu dari buku-buku yang bukunya aja mereka mencari, bukan hanya. Kemudian masuk ke zaman kita belajar itu kita tidak mencari tetapi membaca ya, membaca gitu ya. Jadi kalau orang tua kita dulu belajar itu menghafal, mereka itu mencari. Kalau zaman kita itu membaca. Kalau anak-anak sekarang membaca pun nggak mau. Jadi sekarang mereka lebih manja lagi. Mereka itu ternyata efektifnya itu membacanya itu bareng sama guru. Coba kita misalnya buku paket nih, satu-satu kan dibagi satu-satu. Kita baca bareng-bareng sama anak. Kita membaca bareng dengan suara keras. Anak murid kita juga membaca barengin kita. Baru tuh mereka itu tentram bacanya. Tapi kalau kita suruh mereka ya silakan baca dari halaman segini sampai halaman segini, Masya Allah gak ada yang membaca. Paling 1, 2 itu pun gak fokus mereka. Luar biasa emang. Gen apa namanya? Bukan gen Z ya namanya. Gen Z ya kali ya. Mungkin gen alpha gitu ya masuknya kalau SD anak SD sekarang. Kalau gen Z itu adalah kita ya, gen Z. Gitulah. Jadi luar biasa emang, kita juga harus selalu belajar, dan belajar itu bukan hanya teori, jadi harus belajar dari pengalaman. Dalam mengajar itu harus selalu update ilmu cara mengajar, baik itu secara teori maupun dari pengalaman. Agar apa? Agar ya tercapainya cita-cita pembelajaran, itu tersampaikannya materi, terutama hukum-hukum Islam, budi pekerti dalam Islam itu terhadap anak-anak Islam itu sendiri ya. Kalau kita mengajar masih menggunakan cara kita ya, susah sekali untuk bisa mengajar dengan kondusif di sekolah situ. Yang ada anak-anak itu ribut, Masya Allah. Anak-anak tidak bisa seperti kita dulu. Kita dulu kalau disuruh baca ya baca. Misalnya baca dari halaman segini bersegini kita baca. Tapi coba deh anak sekarang suruh baca, Masya Allah, nggak ada yang mau, baca aja. Tapi kalau kita baca bareng nih, guru yang suaranya keras baca buku paket, siswa yang ngikutin, itu agak mending, agak masuk gitu ya. Jadi artinya mereka lebih manja dari kita. Mereka tidak punya cara memahami yang sebagus kita miliki pada Gen Z ya. Walaupun kita juga sebenarnya punya kekurangan, yaitu pemahaman kita juga tidak sekuat gen milenial orang tua kita. Itulah roda kehidupan, akan selalu seperti itu. Jadi ini seperti itu. Jadi orang tua kita kerja keras, kita lebih senang, anak kita lebih manja lagi. Ntar kalau misalnya orang manja itulah ntar akan
dari manja itu akan kembali lagi kepada antaranya dari karena dia manja gitu dalam belajar, dalam ini akan menjadikan dia susah lagi, susah hidupnya. Nah, ketika susah hidupnya maka generasi dia itu yang kerja keras lagi gitu, perputaran kehidupan manusia itu. Jadi susah, kaya, senang, manja, balik lagi ntar susah, kaya, gitulah generasi manusia ya. Jangan terlalu serius-serius kita ini. Kita adalah, jadi kita sebagai guru agama Islam tentu saja semua yang kita bagi baik itu kepada siswa-siswa kita ya, tentang belajar, disiplin dan sebagainya, itu semua adalah bagian dari kewajiban kita bersama, bukan hanya seorang guru agama Islam. Sebetulnya kita, pendidikan adalah karakter, pendidikan, disiplin adalah sesuatu yang berharga. Seandainya kita bisa menerapkan atau kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus bangsa kita. Bagaimana kita lihat suatu bangsa yang disiplin, suatu bangsa yang punya integritas tinggi. Kalau kita lihat perang Israel Amerika versus Iran, wah luar biasa tuh. Itu semua dibangun dari pendidikan yang baik, pendidikan yang mandiri, keberhasilan dari sebuah pendidikan tentunya menjadikan anak-anak Iran, anak mereka tangguh dalam adab, dalam politik, dalam teknologi. Kemandirian itu harus diawali dengan kemandirian akhlak dulu. Kalau kemandirian akhlak didapatkan, insya Allah kemandirian yang lain akan mengikutinya. Kemandirian teknologi, kemandirian ekonomi, kemandirian politik. Oke, segini saja dari kita sesama guru agama Islam dalam share berbagi dalam hal kita mengajar sesama guru agama Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.